Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan mun'amin, hamdan syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amma ba'du, yang sangat kami hormati Bapak Dr. Andes Hadi Sukanti beserta seluruh keluarga. Kemudian yang sangat kami muliakan guru-guru kita semua yang pada pagi hari ini semoga bisa ikut bergabung ya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang selama ini mendharma baktikan ilmunya kepada para santrinya, ilmu yuntafa'u bihi. Kemudian yang sangat kami banggakan yaitu para donatur yang terbaik untuk mendharma baktikan sebagian daripada rizkinya yang telah dianugerahkan Allah. Semoga menjadi investasi yang terbaik untuk bisa kita harapkan menjadi nilai yang akan kita bawa menghadap Allah dan menjadi rizki yang barokah yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang sangat kami banggakan pula para pengurus yang ngeramut, yang mandegani pengajian Zoom online Asyifa setiap jam lebih kurang jam 5.45 ya, start ini ya. Mudah-mudahan uh, ini ketekunannya, keistiqomahnya, yang tetap terus mendampingi ibu-ibu, bapak-bapak yang belajar membaca Al-Quran, ya. Kemudian juga uh, ini ilmu yang apa yang didharma baktikan oleh guru-guru kita ini. Kemudian yang insya Allah mendapatkan cinta dari Allah, yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap istiqomah, ya, tetap teguh pendirian untuk bisa mengikuti kajian ba'da subuh, ya, dari Zoom online Asyifa dari berbagai desa, wilayah, kabupaten, ya, provinsi di seluruh Indonesia ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan Bapak Ibu semua mendapat anugerah dari Allah ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan daripada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kali ini saya melanjutkan sirah, melanjutkan untuk melacak, menelusuri, ya, sekurang-kurangnya, ya, sejauh mana, ya, manasik haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu telah mengetahui bahwa Rasulullah itu seumur-umur itu cuma hanya sekali Bapak Ibu melaksanakan haji. Walaupun Rasulullah itu lahir di Mekah, ya, kemudian juga hijrah, ya, menuju ke Madinah selama 10 tahun. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengundang, ya, kaum muslimin, ya, yang ada di Madinah dari kampung-kampung, dari desa-desa, pelosok-pelosok untuk mengikuti haji yang
terbesar kalau bahasa saya, ya, Hajjul Akbar, itu haji yang besar. Karena haji ini yang menjadi kepala regunya, kepala rombongannya, itu adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Hamba Allah pemimpin umat, ya, sampai di penghujung akhir daripada zaman, ya, di dunia ini, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu masih ingat pada keterangan saya yang lalu bahwa Rasulullah itu berangkat dari Masjid Nabawi setelah memberikan penerangan mengenai manasik haji. Gitu ya. Kemudian menuju ke ini start mikot awal dari Madinah, yaitu Dzul Hulaifah atau Bir Ali, yang jaraknya itu lebih kurang diperkirakan 11 kilo dari Masjid Nabawi. Dan pada hari itu, Bapak Ibu masih ingat, yaitu bertepatan, dicatat oleh ulama sejarah ini, bertepatan pada hari Kamis, ya, tanggal 24 bulan Dzulqa'dah. Padahal mikot zamani atau mikot masa waktu itu sebenarnya mulai bulan Syawal, ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu namanya disebut mikot zamani, mikot masa, saat. Ada mikot makani, ya, gitu. Jadi mikot makani itu saat di mana jamaah haji atau umroh itu dari tempat memulai, ya, niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Itu kemarin sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, hari Kamis gitu ya, tanggal 24 bulan Dzulqa'dah. Jadi kata orang Jawa itu bulan Selo. Kata loh. Syawal Selo. Nah, ini Selo itu Dzulqa'dah. Kemudian orang Jawa mengatakan bulan besar. Nah, bulan besar itu adalah bulan Dzulhijjah. Nah, ngaten. Yang butuh kita ketahui Bapak Ibu. Lah kemudian Rasulullah ini mengadakan perjalanan. Jadi pada saat Rasulullah sudah naik untanya, ya, dari masjid namanya Dzul Khulaifah atau Bir Ali itu, kemudian Rasulullah itu niat. Lah niatnya itu Rasulullah rupanya itu langsung mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk mengeraskan suaranya. Maka bergemuruhlah, ya, para jamaah dengan Rasulullah yang dipimpin oleh Rasulullah ini menuju Mekah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, mari kita singkatkan sedikit ya. Ulama sejarah mencatat 24, ya. 24 kan hari Kamis, ya. Kemudian 25. Nah, gitu ya. Itu berarti kan hari Jumat, nonton ya. Kemudian 26. Itu yang kemarin sudah saya sampaikan. Hari Sabtu. Ya. Kemudian 27 itu hari Ahad. Nah, kan. Kemudian 28. Nah, itu hari Senin. Lah Bapak Ibu, kita mulai dari Rasulullah ini berjalan, karena kemarin sudah saya sampaikan, itu hari Senin tanggal 28. Jadi berarti mulai dari 24, ya, hari Kamis, ya. Kemudian 25, 26, 27, 28. Berarti perjalanan Rasulullah itu sudah 7 hari. Ya, ngaten. Pada hari Senin ini, ya. Senin tanggal 28 Dzulqa'dah. Nah, sudah 5 hari. Nah, kemudian tahunnya 10 Hijrah dan bertepatan dengan tanggal 24 Februari 632 Masehi. Begitu ulama sejarah mencatat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan melanjutkan perjalanan sampai kemudian tiba ada di sebuah lembah. Ini tanggal 28, ya. Saya ulang, Bapak Ibu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kan sudah 5 hari. Nah, kan, nah, itu bertepatan tanggal 24, 25, 26, 27, 28. Senin. Ya. Rasulullah beserta rombongan melanjutkan perjalanan ya sampai kemudian tiba ada di suatu lembah, Bapak Ibu, namanya lembah Irq Az-Zibyah. Yang jaraknya sekitar 17 kilo, ya yang kemarin itu, ya, itu dari Sayalah, itu kemarin, ya. Bapak Ibu, Irq itu berarti urat, sedang Zibyah itu berarti kijang betina. Tapi Irq itu bisa punya arti bukit kecil. Karena di sebelah kiri jalan bukit ini yang menuju Mekah, sebelah kirinya itu terdapat bukit kecil. Itu bernama Bukit Wirqon. Ini kalau Bapak Ibu nanti ya perjalanan dari Madinah, panjenengan perhatikan. Ya. Jadi lembah ini, jadi Wirqon ini juga diberi nama Syaraf Ruha. Masya Allah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, ya, apakah Syaraf Ruha, yaitu suatu lembah yang sejuk, jadi tidak panas dan tidak dingin. Rasulullah melanjutkan perkataannya. Ada 70 nabi yang diutus sebelumku, kata Rasulullah, yang mendirikan sholat ada di tempat ini, kata Rasulullah. Nabi Musa, ya, bin Imran alaihissalam itu bersama 70.000 Bani Israel itu pernah melewati tempat ini. Begitu Rasulullah bersabda. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa al-Masih, Bapak Ibu, ya, juga pernah melewati tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umroh. Oh, itu yang kemarin sudah saya sampaikan, saya singgung, ya. Jadi berarti Nabi Isa menurut hadis Rasulullah yang sahih ini itu sudah melaksanakan ibadah haji sebelum Isa ini diangkat oleh Allah ke langit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kemudian Rasulullah dan rombongan itu berhenti. Ada di suatu lembah namanya lembah Ruha ini untuk melaksanakan sholat duhur secara qashar. Jarak antara Irq Az-Zibyah sampai Syaraf Ruha itu sekitar 4 kilo. Kemudian beliau meneruskan perjalanan lagi sampai tiba dan berhenti di sebuah desa. Itu bernama Munsarif. Sarif, ya. Pada hari yang sama, yaitu hari Senin ini, tanggal 28 ini, ya. Yang berjarak 6 kilo dari lembah Syaraf Ruha ini. Bapak Ibu, ya, beliau dan rombongan itu melaksanakan sholat asar secara qashar. Secara qashar di masjid di Samun Sarif ini. Bapak Ibu, ini ya kita teliti rutenya, ya. Masjid ini ya kemudian terkenal dan berubah nama menjadi Masjid Ghazalah. Selanjutnya beliau dan rombongan melanjutkan perjalanan sampai tiba dan berhenti di Muta'asa. Masya Allah. Untuk sholat maghrib dan isya pada hari yang sama. Yaitu hari Senin 28 Dzulqa'dah ini. Secara jamak qashar. Kemudian beliau dan rombongan makan malam. Makan malam Bapak Ibu. Jadi berarti Senin malam Selasa, ya. Serta istirahat sebentar. Kemudian Rasulullah dan rombongan berangkat lagi sampai tiba dan berhenti di sebuah masjid di kawasan Asabah. Jadi ada sebuah desa namanya Asabah. Rasulullah bermalam di tempat ini sampai waktu subuh, Bapak Ibu.
Sampai waktu subuh datang. Harinya hari Senin, ya, tanggal 28 Dzulqa'dah ini. Kemudian Rasulullah melaksanakan salat subuh itu di masjid ini. Yang menurut Imam Samhudi, jarak tempat ini dari Madinah itu sudah mencapai sekitar 138 kilo. Rasulullah sudah berjalan 5 hari. Masya Allah. Tempat ini adalah berupa oase. Jadi ada sebuah lembah gitu Bapak Ibu yang banyak sumber mata airnya. Bapak Ibu pun ya. Ini jadi sholat subuh kan. Pada hari Senin. Pada hari Selasa. Nah ini. Jadi Rasulullah istirahat ada di tempat Asabah ini. Di kawasan Asabah ini. Pada hari Selasa tanggal 29 Dzulqa'dah. Ya. 10 Hijrah. Itu bertepatan dengan tanggal 25 Februari 632 Masehi. Setelah menempuh perjalanan puluhan kilometer dari Asabah tadi Bapak Ibu, melalui jalur itu bernama Ruwaitoh. Beliau tiba sekaligus berhenti di sebuah kampung bernama Al-Arj. Ya, Arj itu berarti belok atau bengkok. Karena kampung ini medannya berbelok-belok. Beliau melaksanakan sholat di Masjid Al-Arj. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan sampai tiba dan berhenti di suatu lembah yang bernama Lahyu Jamal. Tempat ini berjarak sekitar 19 kilo dari Al-Arj. Bapak Ibu, Lahyu Jamal. Nah, itu sebuah desa ya. Jadi sebuah lembah. Tuh, yang di situ ada semacam komunitas desa. Lahyu Jamal itu berarti tulang rahang unta, artinya Lahyu Jamal, ya, itu tulang rahang unta. Istilah Bapak Ibu itu nama sebuah kampung. Dalam kesempatan sholat dan istirahat di tempat ini, Rasulullah itu berbekam. Bapak Ibu, ini mari kita perhatikan. Jadi berbekam itu bercanduk lah istilahnya ya. Seperti terungkap dalam laporan Ibnu Abbas dan Ibnu Buhainah yang menyatakan bahwa Nabi bercanduk atau berbekam di ubun-ubun beliau dalam keadaan berikhram di kampung Lahyu Jamal ini. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi Bapak Ibu, hadis ini menimbulkan perbedaan pendapat para ulama ahli hadis, para ulama fikih. Sebab berbekam ya yang di ubun-ubun itu pasti melalui pemotongan rambut kepala. Walaupun mungkin tidak dipotong Bapak Ibu, ya namanya bekam itu dapat merontokkan rambut. Ini ulama para ahli ilmu ya. Atau canduk itu dapat merontokkan rambut. Padahal memotong rambut atau melakukan sesuatu yang menyebabkan rambut rontok itu sesuatu yang dilarang ketika orang itu sudah ikhram haji atau umroh atau pantangan bagi orang yang sedang berikhram. Bapak Ibu, oleh karena itu sebagian ulama hadis atau ulama fikih itu cenderung kepada riwayat Imam Ahmad yang juga diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas juga. Tapi riwayat Ahmad Bapak Ibu. Tadi kan riwayat Imam Muslim. Tapi ini riwayat Ahmad. Jadi para ulama cenderung kepada riwayat Imam Ahmad ini. Tetapi rawinya atau wartawannya itu Ibnu Abbas juga. Bahwa Nabi bercanduk atau berbekam itu ketika beliau melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Jadi bukan pada waktu ikhram haji ini. Bapak Ibu, ini analisa ulama ahli hadis. Masalahnya apa? Masalahnya kalau orang itu sudah bekam, apalagi Rasulullah ini bekamnya di ubun-ubunnya, maka tentu saja kemungkinan itu adalah kan rambut itu jadi rontok gitu. Begitu Bapak Ibu. Disinilah rupanya perbedaan ahli hadis ya dalam rangka menanggapi hadis riwayat Muslim ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya Rasulullah dan rombongan meneruskan lagi perjalanannya sampai tiba di suatu lembah bernama Al-Qoha.
Lanjut, Gi. Jadi setelah Rasulullah tadi itu ada di Lahyu Jamal, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan lagi ke suatu lembah namanya Al-Qohah. Jadi lembah ini berjarak 11 kilo, Bapak Ibu, dari Lahyu Jamal. Ketika posisi dikisahkan di lembah Al-Qohah ini ada sebuah kisah, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan keadaan dirinya. Bapak Ibu, bagaimana kisahnya? Kata Abu Qatadah, kami keluar bersama Rasulullah sehingga kami tiba di suatu lembah namanya Al-Qohah. Ini ceritanya Abu Qatadah, Bapak Ibu. Di antara kami ada yang berikhram, juga ada yang tidak. Tiba-tiba ketika aku dan teman-temanku melihat sesuatu, aku memandangnya. Ternyata ada khimar liar, Bapak Ibu. Ya, khimar ya. Maka dengan segera kuda milikku, aku pasangi pelana dan aku mengambil tombak. Dengan segera kudaku naiki, namun cemetiku jatuh. Bapak Ibu, ini sebuah kisah ya yang diceritakan oleh Abu Qatadah ini. Aku berkata kepada teman-teman yang sudah berikhram, tolong ambilkan cemetiku. Bapak Ibu, cemeti itu kan ada semacam kayak pisau yang besar itu, ya. Nah, mereka menjawab, jadi teman-temannya tadi yang sudah ikhram tadi, demi Allah, sedikit pun kami tidak akan menolong kalian. Akhirnya aku sendiri turun dari kudaku untuk mengambil cemetiku. Ini kisahnya Abu Qatadah, ya. Tidak lama aku memacu kudaku untuk mengejar khimar dari arah belakangnya. Nampak khimar itu bersembunyi di balik gundukan pasir. Ini ceritanya Abu Qatadah. Maka aku tangkap khimar itu dengan tombakku. Kemudian khimar itu aku sembelih. Aku bawa dagingnya untuk teman-temanku. Maka sebagian dari mereka menyatakan, makanlah. Ini sebagian dari temannya Abu Qatadah tadi, Bapak Ibu. Sedang sebagian yang lainnya menyatakan, Anda tidak boleh memakannya. Begitu sebagian dari temannya yang sudah ikhram tadi. Sedangkan Nabi Muhammad sudah agak jauh berada di deretan rombongan paling depan. Itu Rasulullahnya. Maka aku menggerakkan kudaku, kata Abu Qatadah, untuk mengejar Rasulullah. Ternyata aku mampu mengejar beliau. Maka beliau bersabda, daging khimar itu halal. Abu Qatadah, oleh karena itu makanlah. Kisah ini diambil dari hadis riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu. Ya, di dalam Sahih Imam Muslim. Bapak Ibu, maka berdasarkan hadis ini, seseorang yang sedang berikhram haji atau umrah dilarang berburu. Dilarang berburu. Atau membantu orang yang sedang berburu. Tetapi mereka boleh memakan daging binatang buruan yang dilakukan oleh orang lain. Kata Bapak Ibu, yang tidak berikhram. Di samping itu hadis ini juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menafsirkan suatu ayat. Bahwa selama dalam keadaan ikhram, dilarang berburu binatang darat. Bapak Ibu, mohon sewu Pak Jandi. Assalamualaikum Pak Jandi. Baik, Pak. Waalaikumsalam. Siap. Pak, dipun buka Pak. Surat 5 Al-Maidah. Ini Pak Ustaz. Surat 5 Al-Maidah. Jadi mulai dari ayat 95 sampai 96, Pak. Ya, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ ذَوْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو أدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله إليه تحشرون. Enggak Pak Jandi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Agak panjang Pak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ikhram haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa. Seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu agar dia merasakan akibat buruk dan perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan dia haramkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Ya, Alhamdulillah. Pak Jandi, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini tetap terus kita telusuri. Masya Allah. Bapak Ibu, pada hari Rebu, nah tadi kan hari Selasa, hari Rebu ini, 30 Dzulqa'dah, ya 10 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 26 Februari 632 Masehi, Rasulullah SAW, ya, beserta rombongan itu tiba ada di suatu lembah yang bernama Sukya. Masalah. Bertepatan pada waktu duhur. Jadi lembah ini berjarak sekitar 13 km dari Lahyu Jamal. Yang tadi sudah saya sampaikan. Atau sekitar 2 km dari lembah Al-Qohah. Beliau sholat duhur dan asar. Ya, juga sampai waktu asar dan maghrib. Masing-masing secara qashar dan jamak takdim di Masjid Sukya. Bapak Ibu, di masjid ini menurut beberapa riwayat, ada 2 sumur. Dan banyak tumbuh pohon-pohon kurma dan pepohonan lainnya. Pada hari yang sama, maksudnya hari Rebu ini, Rasulullah dan rombongan melanjutkan perjalanan lagi pada malam harinya. Masya Allah. Jadi Ibu, Bapak Ibu, pada malam hari tetap jalan aja nggih. Maka sampailah rombongan jamaah haji yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia, tiba di sebuah desa yang bernama Abwa. Ini Bapak Ibu masih ingat ya? Di mana desa ini berjarak sekitar 39 km dari lembah Sukya tadi, ya. Dan perjalanan Rasulullah sudah mencapai 250 km Bapak Ibu dari Madinah selama 7 hari. Jadi mulai hari Kamis, terhitung ya, sejak hari Kamis tanggal 24 tadi sudah saya sampaikan, sampai hari Rebu, ya. Jadi tanggal 30 Dzulqa'dah ini. Jadi mari kita hitung ya. Jadi Kamis, Jumat,
Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Berarti sudah 7 hari. Rasulullah sudah berjalan ya mencapai 250 kilometer. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi di tempat ini beliau melaksanakan sholat subuh. Jadi di Abwa, Bapak Ibu, Abwa. Tadi kan pada hari Rebu ini, pada waktu malam ya, itu berjalan. Kemudian sampailah ada di Abwa ini, itu melaksanakan sholat subuh di sebuah masjid ya di Abwa ini. Kemudian beliau beristirahat di tempat ini, Bapak Ibu, setelah sholat subuh. Bapak Ibu, masih segar nggih diingatan Rasulullah yang pada waktu itu belum genap usia 7 tahun, bahwa di desa inilah ibunda tercinta Rasulullah, ya, Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf mengalami sakit. Jadi ibu Rasulullah, ya. Dan atas takdir Allah pula, ibunda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini wafat, ada disemayamkan di Abwa ini, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, Abwa ini adalah sebuah desa yang dekat dengan pantai barat Arab Saudi, yang diperkirakan masih berjarak juga 250 km dari Mekah. Jadi ini adalah tempat, maksudnya desa antara Mekah dan Madinah. Padahal jarak Mekah dan Madinah kan lebih kurang 500 kilo. Nah, di Abwa ini dari Madinah 250 kilo, diperkirakan oleh ulama sejarah, ya. Dari Mekah juga 250 kilo. Desa ini, Bapak Ibu, terdapat banyak sumber mata air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah pun, ya. Nih, ini rute Rasulullah ini tetap akan kita baca atau kita sampaikan, ya. Pada hari Kamis, nah, tadi Rebu kan, 30 Dzulqa'dah. Sekarang ini Bapak Ibu harinya Kamis, tanggal 1 Dzulhijjah, 10 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 27 Februari 632 Masehi, Rasulullah bersama rombongan jamaah ini tiba di sebuah lembah bernama Juhfah. Nah, jadi melanjutkan perjalanan. Lembah ini berjarak sekitar 42 kilo dari desa Abwa ini. Nama lembah ini, Juhfah ini, terus terkenal, Bapak Ibu, sehingga menjadi nama sebuah desa karena Rasulullah menetapkannya sebagai tempat ikhram atau mikot bagi penduduk Syam. Nah, Bapak Ibu, mari kita ketahui, nama Syam ini sekarang itu terbagi menjadi 4 negara. Ya, Syam ini. Ya, yang berdiri sendiri, Bapak Ibu, yaitu Suriah yang sekarang, ya, Palestina, Yordania, dan Libanon. Bapak Ibu, lembah Juhfah ini sebelumnya itu bernama Muhi'ah. Setelah terjadi banjir bandang, Muhi'ah itu diganti dengan Juhfah, yang berarti terbawa hanyut banjir. Jadi Juhfah itu artinya terbawa hanyut banjir. Lembah ini hanya berjarak 15 kilo dari pantai Laut Merah. Karena dekat dengan kawasan pantai ini, maka tempat ini sebelum Nabi Muhammad diutus, sudah populer dengan nama Robih. Setelah Rasulullah diutus, nama Robih ini diganti oleh Rasulullah dengan Muhi'ah. Kemudian diganti lagi dengan nama Juhfah. Sekaligus ditetapkan menjadi mikot makani yang jaraknya dengan Mekah masih sekitar 208 km. Rasulullah dalam salah satu doanya menyebut desa ini dengan Muhi'ah. Menurut Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad pernah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah diri kami untuk dapat mencintai Madinah seperti Engkau telah membuat diri kami mencintai Mekah, atau lebih mencintai lagi. Ya Allah, pindahkanlah malapetaka di Mekah ke Muhi'ah ini.
Begitu Bapak Ibu. Jadi hadis ini riwayat Muslim. Ya. Menurut masyarakat pada masa itu, muhi'ah itu identik dengan juhfah. Jadi di tempat ini Rasulullah dan rombongan jamaah haji sholat duhur dan asar secara jamak qashar, takhir. Kemudian Rasulullah melewati sebuah desa bernama ini, Qadirkum, yang berjarak sekitar 8 km dari Juhfah. Bapak Ibu, nama Qadirkum ini juga terkenal ya karena Rasulullah berbicara tentang keistimewaan Ali bin Abi Thalib di tempat ini sepulang beliau dari melaksanakan ibadah haji. Peristiwa yang kemudian terkenal dengan hadis Qadirkum. Nah, ini insya Allah nanti akan kita bicarakan tersendiri mengenai masalah ahli sunnah dan syiah. Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari kalangan ulama sunni, ulama ahli sunnah wal jamaah, dan riwayat oleh Al-Kulaini dari kalangan ulama syiah. Kemudian hadis Qadirkum ini menjadi sumber polemik yang tidak pernah terselesaikan sampai pada titik temu antara kelompok Sunni dan Syiah sampai era modern ini. Bapak Ibu, dari Qadirkum ini beliau turun sampai ke lembah Kudet yang berjarak sekitar 150 meter dari Mekah. Bapak Ibu, rupanya Rasulullah melanjutkan perjalanan itu sampai ke lembah Kudet ini. Yaitu suatu lembah yang memiliki banyak sumur dan kebun. Rasulullah sempat istirahat di tempat ini. Bapak Ibu, kata Kudet ini adalah bentuk tashir. Maksudnya bentuk kata tashir itu berarti bentuk kalimat untuk memperkecil. Dari kata kodit yang berarti daging yang dipotong memanjang tipis-tipis dan dijemur. Yang kemudian menjadi dendeng. Ini titik kodit. Maka ditashirkan menjadi kudet. Menurut Ibnu Abbas, Rasulullah pernah istirahat di tempat ini atau di lembah ini ketika melaksanakan ibadah haji. Ini ya. Dan Rasulullah juga pernah berbuka puasa di tempat ini dalam suatu perjalanan menuju Mekah. Begitu Ibnu Abbas meriwayatkan dalam satu hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat, hari Jumat tanggal 2 Bapak Ibu. Tanggal 2 Dzulhijjah 10 Hijrah bertepatan dengan tanggal 28 Februari 632 Masehi, Rasulullah tiba di lembah Usfan. Yang berjarak sekitar masih 85 km dari Mekah. Ini Usfan, ya. Di tempat ini juga terdapat banyak sumur. Di antaranya adalah milik anak Ja'far bin Sulaiman. Sahabat Ibnu Abbas melaporkan, seraya berkata, ketika Rasulullah melewati lembah Usfan ini, dalam perjalanan haji, beliau bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, lembah apa ini?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, ini adalah lembah Usfan." Kemudian Rasulullah bersabda, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh pernah melewati lembah ini dengan berkendaraan unta muda, berwarna merah, berpelana kasur, bersarung ubaya, dan berselendang kulit singa. Mereka mengumandangkan talbiyah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitul Atiq, maksudnya rumah tua. Bapak Ibu, ini aneh ya. Padahal jaraknya Nabi Nuh, Nabi Hud itu masa ribuan tahun. Tetapi karena atas izin Allah, rupanya Allah ya menganugerahkan kepada Rasulullah wahyu. Sehingga Rasulullah itu bisa mengetahui Bapak Ibu atas petunjuk Allah. Bapak Ibu pada hari ini, jadi maksudnya hari Jumat tanggal 2 Dzulhijjah, Rasulullah tidak melaksanakan sholat Jumat. Enggak melaksanakan sholat Jumat. Karena dalam kondisi sebagai musafir. Kemudian Rasulullah melakukan sholat duhur dan asar secara jamak takdim. Bapak Ibu, ini merupakan bagian dari petunjuk kita. Jadi orang itu kalau dalam keadaan safar, itu sebenarnya tidak wajib sholat Jumat bagi bapak-bapak ini.
Ya, bagi bapak-bapak itu. Tapi kalau bapak-bapak itu misalnya melaksanakan sholat Jum'ah, berarti sudah tidak wajib lagi sholat duhur. Sah Jumatannya. Nah, ngeten maksudipun ngeten. Oleh karena itu, sholat Jum'ah itu wajib didirikan bagi orang yang mukim. Bagi orang yang safar tidak wajib. Tetapi kalau melaksanakan sholat Jum'ah, berarti sah Jumatannya dan sudah tidak lagi sholat duhur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian beliau meneruskan perjalanan pada sore harinya, hari Jumat ini. Dalam perjalanan ini, beliau melewati lorong besar yang populer dengan nama Fajr Ar-Rauha. Di tempat inilah Rasulullah bersabda, ada 70 nabi melaksanakan ibadah haji dengan berpakaian bulu. Bapak Ibu, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Setelah melewati dataran tinggi, Rasul bertanya kepada para sahabat, dataran tinggi apa ini? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, dataran tinggi Harsa. Jawab para sahabat. Selanjutnya Rasul bersabda, di dataran ini aku melihat Nabi Yunus bin Matta. Yunus, Bapak Ibu, sedang mengendarai unta berwarna merah dengan pelana yang sangat bagus dan berpakaian jubah terbuat dari bulu. Ia mengumandangkan talbiyah dalam keadaan mengendalikan untanya menuju ke Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu, selanjutnya beliau melewati lembah Wadi Al-Azraq. Ini lanjut ya. Beliau bertanya kepada para sahabat, lembah apa ini? Ya, lembah Azraq. Jawab para sahabat. Beliau menceritakan, di lembah ini aku melihat Nabi Musa bin Imran sedang mengendarai unta berwarna merah, berada di atas pelana yang empuk. Ia meletakkan dua telunjuknya di kedua telinganya. Suaranya melenggegar, memanggil Allah dengan mengumandangkan talbiyah. Beliau rupanya sedang melewati lembah ini menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, dalam perjalanannya Rasulullah tiba di lembah Qira Al-Ghanim. Nah, terus ya, yang berjarak sekitar 23 kilo dari lembah Usfan ini. Ya, sebenarnya Qira itu adalah nama lembah ini, sedang Al-Ghamim adalah nama bukit hitam yang terletak di sebelah kiri jalan menuju Mekah, yang memanjang Bapak Ibu seperti kaki kambing sampai ke lembah sekarang bernama Rufa Al-Ghanim. Nah, jadi sekarang ini berubah. Dulu kan Qira Ghamim, sekarang namanya sudah berubah menjadi Rufa Al-Ghamim. Sebagian sahabat itu berjalan kaki merasakan bahwa perjalanan ini sangat berat dan melelahkan. Mereka mengeluh kepada Rasulullah dan mohon Bapak Ibu agar mereka itu dapat diperkenankan untuk menunggang unta gantian gitu. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, tidak ada unta lagi yang dapat dijadikan kendaraan, kata Rasulullah. Kemudian beliau menginstruksikan agar mereka mengencangkan ikat pinggang dan mengambil pasir untuk dicampur dengan susu. Subhanallah, okay? Pasir dicampur dengan susu. Campuran pasir dan susu ini sangat mujarab untuk menambah tenaga. Masya Allah. Ternyata mereka mampu meneruskan perjalanannya. Subhanallah Bapak Ibu. Masya Allah. Jeripayanya sahabat Nabi Bapak Ibu. Ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah menuju Mekah ini. Ya Allah. Bapak Ibu pada hari Sabtu. Tanggal 3 Dzulhijjah. Wah, kan? Tanggal 3 Dzulhijjah itu. 10 Hijrah. Bertepatan dengan 1 Maret 632 Masehi. Tibalah Rasulullah. Ya, di Maruz Zahrain yang berjarak sekitar 32 kilo dari Qira Al-Ghamim tadi. Jalan dari Qira Al-Ghamim menuju Maruz Zahrain ini ya harus melalui suatu kampung bernama Junabid. Sedang jalan setelah Junabid ini bergelombang Bapak Ibu dan sempit karena diapit oleh dua bukit. Di jalan terakhir inilah Rasulullah ketika ekspedisi Fathu Mekah pernah menginstruksikan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib untuk menahan Abu Sufyan bin Al-Haris. Ya, ini maksudnya pamannya juga. Ketika
ia sudah masuk Islam agar ekspedisi militer kaum muslimin pada waktu Fathu Mekah, Bapak Ibu, ya, itu lancar. Kemudian penuturan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah ketika singgah di tempat ini, maksudnya singgah ada di Maruz Zahrain ini, ya, Bapak Ibu. Menurut penuturan Ibnu Umar, Rasulullah ketika singgah di tempat ini berkenan turun ke arah lembah yang paling curam, ya, yang ada di sebelah kiri jalan. Subhanallah, ke arah menuju Mekah. Konon Rasulullah itu pernah melakukan sholat di suatu masjid kawasan ini. Seorang sejarawan yang bernama As-Samhudi yang hidup 5 abad yang lalu menyatakan bahwa bekas masjid, ya, yang ketika Nabi sholat di sini tidak dapat ditemukan. Begitu menurut ulama sejarah, ya, Imam As-Samhudi. Bapak Ibu, jarak antara Maruz Zahrain, ya, menuju Mekah itu tinggal 32 kilo. 32 kilo lagi. Ya. Kemudian beliau tiba di Sarif yang berjarak sekitar 14 kilo dari Maruz Zain. Ya, dan berjarak sekitar 20 kilometer menuju Mekah. Bapak Ibu, ya, jadi Maruz Zahrain ini kalau menuju ke Sarif itu, ya, itu jaraknya 20 kilo. Sedangkan Kampung Sarif, ya, itu menuju ke Mekah, Bapak Ibu, itu jaraknya sudah dekat, ya, 14 kilo lagi. Bapak Ibu, ketika umroh kodok, ini Bapak Ibu masih ingat yang pernah dulu saya terangkan, ketika umroh kodok tahun 7 Hijrah, ya, Rasulullah itu sempat menikah, ya, dengan seorang janda bernama Maimunah. Dulu sudah pernah saya sampaikan, ya, Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah itu, yang berasal dari Kampung Sarif ini. Nah, Nathan, yang jaraknya masih 14 kilo, nggih. Bapak Ibu, sebenarnya ketika beliau nikah dengan Siti Maimunah ini, pasangan ini sempat tinggal di Mekah selama 3 hari. Karena memang pemuka-pemuka Quraisy Mekah pada saat itu, ya, hanya membolehkan Rasulullah masuk Mekah itu cuma 3 hari saja. Tetapi pada hari ketiga, satu rombongan orang Quraisy yang dipimpin oleh Khuwaitib bin Abdul Uzza mendatangi Nabi Muhammad dan menghardik. Nah, jadi Rasulullah dihardik. Muhammad, waktu Anda sudah habis. Karena itu segeralah keluar meninggalkan kami. Wah. Nabi berusaha berdiplomasi untuk menghadapi rombongan Ka'ab ini. Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, kiranya akan lebih baik, kata Rasulullah, jika Anda berkenan membiarkan diriku berbulan madu di tengah-tengah Anda ini. Aku akan menjamu makanan jika Anda sudi menghadiri undanganku. Bapak Ibu, akhirnya mereka kafir Quraisy ini, pemuka kafir Quraisy menjawab. Jadi pada saat Nabi Muhammad mendapatkan kesempatan itu, Bapak Ibu, ya, umroh qadha itu loh, tahun 7 Hijrah itu. Bapak Ibu, bagaimana jawaban mereka? Kami tidak memerlukan makanan suguhan Anda, Muhammad. Keluarlah dan tinggalkan kami. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi karena berdasarkan perjanjian Hudaybiyah, Nabi dan rombongan hanya diperkenankan melaksanakan ibadah umroh dalam batas waktu maksimal 3 hari saja. Tetapi atas izin Allah, atas takdirnya, rupanya Rasulullah itu sempat nikah, Bapak Ibu, dengan Sayyidah Maimunah ini. Masya Allah. Karena waktu 3 hari telah terlewati, maka wajar bagi orang Quraisy itu. Jadi untuk memperingatkan Nabi Muhammad ini dengan nada yang agak kasar seperti di atas itu. Oleh karena itu Nabi tidak begitu mempersoalkan hardikan mereka. Beliau lebih suka mengalah atas pertimbangan konsistensi terhadap perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi keluar bersama Sayyidah Maimunah, istri beliau, menuju Kampung Sarif ini. Nah, gitu Bapak. Setelah itu setelah Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Tetapi setelah Rasulullah wafat, Suaranya kok hilang? pada tahun 51 Ya, terdengar Ustaz. Gak dengar Ustaz.
Enggak terdengar. Suaranya hilang, Ustaz. Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamipun sampun anu nggih Pak, ini sudah hampir jam 7 kurang seperempat. Nggih Pak Ji. Insya Allah, rupanya kayaknya masih membutuhkan waktu bagian ketiga lagi ini Pak. Kayaknya Rasulullah ini belum sampai Mekah ini. Jadi masih 14 kilo ya dari Mekah. Oleh karena itu, karena waktunya sudah mau habis, untuk perjalanan ini masih tetap akan kita ikuti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kayaknya, nggih? Pada bagian ketiga. Dan bagaimana Rasulullah melaksanakan manasik haji ini belum saya sampaikan pada pertemuan ini. Masih tetap menunggu pada pertemuan yang akan datang. Ihdinas Shiratal Mustaqim saya berikan kepada Pak Ji Harto. Dipersilakan Pak Ji. Monggo. Terima kasih.